Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kami takzimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, para tuan guru, para kiai. Yang kita takzimi para tokoh masyarakat, para pimpinan instansi pemerintahan berbagai tingkatan, para sesepuh, dan juga khususnya para pimpinan ormas maupun berbagai lembaga. Di antaranya dari Rumah Tahfidz Indonesia Center dan seluruh jajaran penyelenggara acara, juga Badan Kemakmuran Masjid Al-Bakri di Kisaran yang berbahagia. Juga teruntuk seluruh hadirin hadirat, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, salihin, salihat, juga termasuk yang tampak, ada yang belum kawin dan ada yang belum sunat. Barakallahu fikum jami'an, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun sore hari ini di dalam majelis ilmu di rumah Allah yang megah dan mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Demikian pula duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, rawahu Muslim ayhuwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat dari kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua meyakini Al-Quran sebagai sumber kemuliaan dan Al-Quran sebagai sumber segala kebaikan dan ruh kehidupan bagi kita. Maka sangat penting bagi kita untuk meyakini hal tersebut dan menjadikannya sebagai pokok prinsip untuk ditanamkan kepada keluarga kita, kepada generasi penerus kita, kepada anak-anak kita. Hari ini bertumbuhan berbagai pesantren Al-Quran, berbagai lembaga tahfidil Quran, rumah-rumah tahfidz, tempat menghafal Al-Quran. Tentu sesuatu yang amat sangat patut kita syukuri. Dahulu ketika saya
usia pendidikan masih kecil, masuk pesantren itu seakan-akan dulu karena tidak diterima di sekolah umum, atau karena sangat nakalnya, sehingga perlu digojlok, dididik secara keras di lembaga pendidikan yang bernama pesantren. Sehingga kesan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai tempat anak-anak buangan itu sangat nyata. Ketika saya dimasukkan ke pesantren oleh ayah dan ibu saya, maka kadang ada komentar dari temannya, memangnya anakmu kenapa? Kenapa dibuang di pesantren? Sampai sedemikian itulah kesan yang timbul pada masa lalu tentang pesantren. Demikian pula kita mensyukuri perkembangan penghayatan keislaman masyarakat yang sudah sangat maju, yang sudah sangat berada pada titik yang sekali lagi kalau dibandingkan dengan 20-30 tahun yang lalu, sungguh amat sangat patut kita syukuri. Apalagi sebelum-sebelumnya. Pada tahun 1980, di sebuah sekolah menengah ekonomi atas di satu kota di Jawa Tengah yang memiliki 800 murid, bapak saya mengajar di situ, itu 800 murid yang mayoritas perempuan, yang berjilbab cuma 1 orang. Yang 1 orang itulah menjadi ibu saya. Jadi bapak saya ini dapat muridnya. Muridnya ini adalah ibu saya. Seorang ulama dan kolumnis di majalah Al-Muslimun terbitan Kuwait pada tahun 1992 menulis sebuah artikel pendek berjudul Indonesia Ajib. Indonesia itu menakjubkan. Kenapa? Beliau kolumnis ini negeri asalnya dari Mesir. Dia berkunjung ke Jakarta di tahun 92 itu ke Masjid Istiqlal. Dia kaget melihat seorang ibu berpakaian rok mini dengan pakaian atas, pakaian kerja, membawa sebuah tas masuk ke masjid. Kalau di Mesir, hampir bisa dipastikan perempuan dengan pakaian semacam itu tidak sholat. Karena kalau tidak kiri, ya sekuler atau ateis. Kok pakaiannya sampai sedemikian itu? Nah, dia kaget karena ketika wanita ini masuk ke Masjid Istiqlal, dia buka tasnya, dia mengeluarkan mukena, dipakai untuk sholat. Kemudian setelah selesai sholat, mukenanya dilipat lagi, dimasukkan lagi ke dalam tasnya, dan dia keluar lagi dari masjid dengan pakaian terbuka seperti ketika dia masuk ke masjid. Maka kata dia, Indonesia ajib. Indonesia itu menakjubkan. Wanita seperti ini masih sholat. Dan ketika sholat dia tahu tentang menutup aurat. Tetapi ketika keluar dari masjid, dia tidak menutup auratnya. Kata dia, Indonesia ajib. Itu tahun 92. Jadi apa yang kita lihat sekarang, ukhti-ukhti muslimah, saudari-saudari kita, sudah berhijab dengan baik, menutup aurat dengan baik, sungguh sesuatu yang sangat patut kita syukuri. Apalagi dulu gaya di antara remaja itu bisa menjadi ukuran seperti apa pemahaman keislaman. Di tahun 80-an sampai 90-an awal, itu role modelnya anak muda itu namanya si boy. Ada film Catatan Si Boy. Yang namanya si boy ketua OSIS, pemain basket, sering juara berbagai bidang, ya, dan kemudian juga sangat rajin sholat, tapi pacarnya banyak dan gonta-ganti. Kalau malam dugem di diskotik. Nah, itu gambaran remaja ideal di tahun 80-an, 90-an itu. Yang digambarkan oleh budaya kita adalah yang sedemikian itu. Tidak lama kemudian muncul antitesisnya. Namanya lupus. Gondrong rambutnya,
dikeluarkan bajunya. Kalau si boy tertib dan anak kesayangan para guru, maka lupus pemberontak. Sering bolos, tapi juga rajin bikin baksos. Kepedulian sosialnya tinggi. Ya, dan yang terpenting bisa meniup permen karet menjadi balon. Itu generasi 90-an melihat remaja ideal itu seperti itu. Lalu muncul lagi generasi berikutnya berbagai-bagai, tapi saya merasakan pengalaman misalnya ketika saya SMA di tahun 99 itu, saya kalau di sekolah selesai dari jam sekolah, baju seragam saya lipat masukkan tas, saya ganti dengan baju anak pengajian, baju yang disebut secara salah kaprah sebagai baju koko. Saya pakai begitu, ditanya oleh guru, "Salim, kamu ngapain kok ganti baju?" Kata saya, "Untuk jaga diri, Bu." Maksudnya, kan kalau saya pakai baju seperti ini, mau berbuat jelek, malu. Mau tawuran, malu. Mau melakukan hal-hal yang negatif, malu. Mau melakukan hal-hal di tempat-tempat yang aneh-aneh, malu. Maka, ini untuk jaga diri. Oh, bagus. Kebiasaan saya bawa sampai ke kuliah. Ketika kuliah saya sering diingatkan sama dosen, "Dek, ini ruang kelas loh, bukan musola." Sering ditegur begitu. Sampai beberapa tahun kemudian, saya ketika itu mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja sebagai dosen tamu dalam beberapa mata kuliah. Pada suatu hari saya kaget karena tiba-tiba semua mahasiswa saya memakai baju koko. Saya tanya, "Kenapa kalian sekarang pakai baju ngikut-ngikut saya?" Kata mahasiswa, "Bukan ngikut-ngikut Bapak, kan kita ngikut Fahri, ayat-ayat cinta. Semalam baru nonton filmnya." Maka ternyata ada perubahan yang luar biasa di dalam budaya kita. Sehingga dengan terbitnya novel seperti Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, lalu itu difilmkan, booming, dilihat banyak orang, maka ukuran-ukuran di tengah masyarakat kita berubah. Yang dahulu pesantren dianggap sebagai tempat buangan, sekarang dengan gerakan rumah tahfidz, dengan gerakan pesantren Al-Quran, dengan gerakan satu rumah, satu hafidz Quran, gitu ya, dan lain sebagainya, maka pesantren sekarang menjadi lembaga pendidikan favorit. Di pesantren Tahfidzul Quran Ishkarima di Karanganyar, Jawa Tengah itu, yang diterima hanya 200, yang ikut ujian bisa 3.000 untuk masuk. Sampai sedemikian itu minat orang untuk mensekolahkan anak di pesantren-pesantren Tahfidzul Quran. Gambaran luar biasa yang kemudian muncul pada hari-hari ini. Kalau kita lihat di Instagram, maka yang followersnya jutaan bukan hanya artis, bukan hanya selebritis, tetapi juga qori, hafidz, dan juga ustadz-ustadz. Itu sesuatu yang tidak terbayangkan bertahun-tahun yang lalu. Kalau dulu ada dai 1 juta umat, zaman now ada dai 100 juta viewers. Namanya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Itu yang kemudian menjadi penanda yang ada dalam gejala kebudayaan kita, semakin orang dekat kepada nilai-nilai agama, insya Allah. Tentu masih banyak PR yang lain, tapi kita patut optimistik karena kita melihat juga bagaimana sholat subuh berjamaah di masjid-masjid semakin ramai. Apalagi dulu sebelum pandemi. Ini ba'da pandemi PR kita untuk mengembalikan keramaian sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita melihat sholat-sholat duhur, sholat-sholat asar, bahkan juga sholat duha di perkantoran juga sudah sangat tumbuh. Kita bisa menyaksikan kadang-kadang sholat duhur berjamaah di masjid-masjid perkantoran bisa 2 kloter, 3 kloter berjamaah. Demikian pula majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu yang diasuh oleh para guru kita
menjadi sangat semarak, sangat ramai. Dari kelas yang offline, kelas yang kemudian tatap muka langsung, sampai kelas-kelas online yang diselenggarakan secara intensif, cukup banyak peminat yang bergabung. Ini semua menjadi kesyukuran bagi kita. Apalagi di dunia ibu-ibu, dulu 5-10 tahun yang lalu, kalau ada yang melamar anak gadisnya, yang ditanya berapa gaji bulanannya, kerjanya di mana. Sekarang ditambahi pertanyaannya menjadi nanti setelah akad nikah apakah bisa, atau sebelum akad nikah apakah bisa membacakan surat Ar-Rahman dari hafalan. Ibu-ibu zaman sekarang seperti itu. Bagaimana kemudian menaikkan selera Qur'ani di dalam soal-soal yang sehari-hari. Ini yang kita saksikan dan menjadi patut kita syukuri. Sekali lagi tentu PR-nya masih banyak. Bagaimana kemudian kita juga harus mengupgrade. Bagaimana kita memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quranul Karim itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Al-Qur'an ini adalah penjelasan bagi manusia dan juga petunjuk dan juga mau'izah, nasihat-nasihat yang sangat mesra bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di manakah kedudukan Al-Quran di hati kita, demikian itu pula lah kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa menjadi muhasabah bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti Allah Subhanahu wa taala maktubkan dalam suratul Furqan. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan, yang ditinggalkan, yang dibiarkan, yang tidak disentuh. Amat memprihatinkan meskipun banyak yang kemudian menjadikan mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagai mahar, tetapi kemudian mushaf itu dibiarkan tergeletak, dibiarkan tertutup, tidak pernah dibuka, tidak pernah dipergunakan untuk membaca, apalagi memahami, lebih-lebih mentadabburi kalamullah Al-Quranul Karim ini. Jadi ini menjadi tentu sebuah muhasabah lagi bagi kita. Seperti apa kita memperlakukan Al-Quran, sedemikian itu pula lah kedudukan kita di mata Allah. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempedulikan Al-Quran, menjauhi Al-Quran, maka Allah pun tidak peduli kepadanya. Maka Allah pun meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak peduli kepada dia. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Al-Quran tadi kita sebut sebagai ruhul hayah, ruh kehidupan. Seakan-akan kita bisa menggambarkan diri kita ini terdiri dari dua unsur, ada ruhnya, ada jasadnya. Kalau jasad asalnya dari bumi, tercipta dari tanah, maka jasad kita itu tarikannya kalau bisa berlama-lama di bumi, berlama-lama di tanah. Maka dia ngajak kalau tinggal di tempat yang semewah mungkin. Maka dia ngajak kalau naik mobil yang semewah mungkin. Maka dia ngajak kalau berpakaian yang paling sebagus mungkin. Maka dia ngajak pakai anti-aging formula, anti penuaan dini, anti kerut, biar glowing, biar shining, biar mesmerizing ya Bu ya. Ini semua adalah tarikannya
jasad. Karena dia pengen lama-lama di bumi, sebab jasad memang tercipta dari tanah. Jadi ini dulu iblis salah. Ketika mengatakan saya lebih baik dari Adam, karena kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa kok salah? Karena kata para ulama, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Api itu membakar, api itu merusak, api itu menghanguskan, menghancurkan, dan api itu baunya busuk, ya, rasanya panas. Lebih-lebih api itu tidak bisa hidup kalau tidak ada yang dibakar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mengerikan sekali hidup seperti api. Hanya bisa hidup kalau menghancurkan yang lain. Itulah api. Tetapi yang namanya tanah, tanah itu tabah, tanah itu sabar, tanah itu tawadhu, tanah itu rendah hati, tanah itu bisa menampung zat-zat yang baik, tanah itu bisa menumbuhkan sehingga bisa mekar, berbunga, berbuah. Itulah tanah. Dan yang paling penting, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Dari dulu harga korek api segitu-gitu aja, harga tanah naik terus, Pak. Itu yang jelas sekali gitu ya. Jadi sebagai manusia seharusnya kita juga naik terus gitu ya, karena sifatnya tanah, harganya naik terus. Nah, tadi kita kembali, ada unsur tanah pada diri kita, tetapi juga ada unsur ruh. Kalau unsur ruh asalnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi roh itu di bumi, di dunia, statusnya musafir, statusnya perantau, bukan penduduk asli. Ada kereta api lewat. Baru tahu ada kereta api lewat sini. Paling jauh sampai kemana, Pak? Rantau Prapat. Dari Medan. Dari Medan ke Rantau Prapat. Nah, ini yang menjadikan ruh itu statusnya musafir, statusnya perantau di bumi ini. Jadi dia bukan penduduk asli bumi. Dia penduduk asli surgawi. Masya Allah, tabarakar rahman. Nah, seperti bapak-bapak yang merantau jauh dari keluarga, ya, jauh dari rumah, jauh dari pasangan, jauh dari anak-anak, itu penting untuk sesekali atau bahkan sering-sering teleponan, video call, menyambungkan diri. Supaya apa? Terjaga. Supaya apa? Ingat keluarga. Supaya semangat. Supaya kemudian bisa tidak jatuh ke dalam berbagai dosa dan penyimpangan karena jauh dari keluarga itu. Itu harus sering-sering kontak, harus sering-sering nyambung, harus sering-sering melakukan komunikasi. Sama dengan roh kita, supaya dia on the track, supaya dia tidak melenceng, supaya dia tetap kuat, supaya dia tetap semangat mengemban amanah di bumi sebagai Abdullah dan Khalifatullah, maka harus sering-sering terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara terhubungnya yang terbaik adalah dengan Al-Quranul Karim. Itu yang akan menjadi kekuatan kita di dalam mengemban amanah di bumi. Ketika ruh kita sedang merantau, ketika ruh kita sedang jauh dari asalnya, supaya dia kuat, bertahan, berbakti, berkontribusi, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang nanti sebagai oleh-oleh. Sebagaimana para perantau pulang membawa nafkah untuk keluarganya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bercermin di sini bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan yang tadi tidak termasuk di antara kita, yaitu yang mengacuhkan Al-Quran, yang tidak mempedulikan Al-Quran, yang meninggalkan Al-Quran,
yang menjauhi Al-Quran. Tetapi di sini juga Al-Quran dijelaskan oleh Allah, hadza bayanul linnas. Ada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebatas penjelasan-penjelasan. Mereka mengetahui isi Al-Quran. Mereka membaca dan memahami makna-makna Quran, tetapi dengan pembacaannya itu hanya dijadikan sebagai penjelasan semata-mata. Oh, menurut Quran itu hukumnya begini-begini. Oh, menurut Quran dulu ada tokoh namanya Fir'aun. Oh, menurut Quran ada orang-orang yang ketika membicarakan Al-Quran maka hanya oh saja. Seakan-akan Al-Quran itu penjelasan yang tidak lebih dari itu. Ada orang-orang yang mendekati Al-Quran dengan pemahaman liberal, mendekati Al-Quran dengan pemahaman kebudayaan, al-intajus saqafi, seakan-akan Quran adalah produk budaya pada zamannya yang sudah tidak relevan di masa sekarang. Ada yang mendekati Al-Quran dengan studi-studi kritis, studi-studi bahasa, studi-studi linguistik, studi-studi hermeneutik, dan lain sebagainya. Ini sikap-sikap yang ada di dalam mendudukkan Al-Quran sekedar sebagai penjelasan-penjelasan. Kita sebagai mukmin juga yakin Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Di sini bedanya. Mereka membaca Quran sebagai penjelasan, keterangan, ya. Kita pun meyakini Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kita pun meyakini Quran itu tibyanal likulli syai', menjadi penjelasan bagi segala sesuatu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya tali kekang ontaku hilang, niscaya akan aku dapati jawabannya di dalam Al-Quran. Jadi apapun persoalannya orang beriman, ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Ini ada cerita seorang imam di Jerman. Subuh-subuh selesai mengimami dan berzikir pagi, matahari kemudian terbit, dia menyelesaikan zikirnya, melaksanakan sholatul isyraq 2 rakaat, kemudian dia keluar dari masjidnya, di seberang masjidnya ada sebuah kafe tempat sarapan. Masuklah dia ke situ masih dengan seragamnya sebagai seorang imam. Duduk di situ, ternyata ada seorang agnostik. Di Eropa ada gejala yang disebut agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik itu percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Ya ada Tuhan itu, tapi ya nggak seperti yang digambarkan oleh berbagai agama, kata dia. Maka si agnostik ini pengen ngerjain si imam. Dia kemudian mengatakan, Imam, Anda yakin nggak kalau Quran itu bisa menjawab semua pertanyaan dan persoalan? Kata sang imam, saya yakin sebagai seorang mukmin. Kalau begitu, misalkan saya mengajukan satu pertanyaan dan Anda hanya boleh menjawabnya dari Al-Quran, apakah Anda sanggup? Kata sang imam, tentu saya sanggup. Baik kalau begitu, kata si agnostik. Saya tanya sekarang dan Anda hanya boleh menjawab dari Al-Quran. Kata sang imam, insya Allah. Kata si agnostik, jelaskan kepada saya bagaimana caranya membuat roti yang enak. Ingat imam, Anda hanya boleh mengambil jawabannya dari Al-Quran. Baik, kata sang imam, tunggu sebentar ya. Lalu sang imam pamit, dia jalan ke sebelah. Di sebelah ini ada bakery, ada tempat manggang roti dan jual roti. Masuklah imam itu ke bakery, ke tempat pemanggangan roti dan penjualan roti, lalu berbincang-bincang sejenak dengan pemilik bakery atau pemilik toko roti yang sekaligus di situ tempat membuat roti itu. Berdiskusi agak panjang, lalu sang imam kembali ke kafe, duduk depan si agnostik lalu menjelaskan
bagaimana caranya membuat roti yang paling enak. Ternyata sang imam bisa menjelaskan dengan sangat runtut dan detail bagaimana caranya membuat roti yang paling enak. Kata si agnostik, sebentar imam, Anda curang. Saya tadi bilang Anda hanya boleh mengambil jawabannya dari Al-Quran. Saya lihat Anda pergi ke sebelah lalu bertanya-tanya kepada si pemilik bakery, si pemilik toko roti. Tentu ini bukan jawaban dari Quran. Kata sang imam, siapa bilang? Ini justru jawaban dari Quran. Ketika Anda bertanya kepada saya, bagaimana cara membuat roti yang enak, maka saya bertanya kepada Al-Quran. Al-Quran menjawab saya, bunyi jawaban Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmunya jika kamu tidak mengetahui. Inilah jawaban Al-Quran dan saya laksanakan jawaban Al-Quran itu, lalu saya kembali untuk menjawab kepada Anda. Inilah cara Quran menjawab semua persoalan. Kata si agnostik, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi cara orang mukmin menyikapi penjelasan Al-Quran adalah dia yakin semua persoalan kehidupannya ada jawabannya dalam Al-Quran. Ada petunjuknya untuk mendapatkan jawabannya seperti yang kemudian Allah Subhanahu wa taala atur di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah bagaimana seorang mukmin berbeda dengan yang tadi mendekati Quran. Oh, cuma begitu, cuma begitu. Ini sama dengan ada turis datang ke Jogja. Turis yang datang ke Jogja masuk ke hotel. Di dalam hotel ada buku panduan wisata. Buku panduan wisatanya ada di dalam kamar. Lalu di dalam kamar dia buka-buka buku panduan wisata. Oh, ada Keraton Jogja. Oh, ada Pantai Parangtritis. Oh, ada Pantai Indrayanti. Oh, ada Pantai Krakal, Kukup, Baron, dan lain sebagainya. Oh, ada Gunung Merapi, ada Kaliurang. Oh, tempatnya sejuk. Semuanya dia cuma baca, tapi di dalam kamar. Ini seperti orang yang hanya membaca dan mengerti Quran, tetapi tidak bergerak sama sekali dari situ. Hanya mendapati Quran sebagai keterangan. Ini tentu sudah lumayan, tapi tidak cukup bagi orang-orang beriman. Sehingga Allah mengatakan bayanul linnas. Quran itu penjelasan untuk semua manusia, bukan hanya yang beriman. Tidak cukup kalau menyikapi Quran hanya sebagai penjelasan kalau kita orang beriman. Yang kedua, levelnya wahudan dan petunjuk. Nah, kalau sudah jadi petunjuk, itu kalau orang yang baca buklet wisata tadi keluar dari hotel pakai panduan itu, oh saya mau ke Pantai Parangtritis, berarti ke arah selatan. Jalan dia, jangan belok kiri, jangan belok kanan, tetap lurus ke depan. Itu petunjuk, ya kan? Terus ke sana, oh jangan buang sampah sembarangan, gitu ya, sesuai petunjuk dan lain sebagainya. Inilah orang-orang yang akan selamat. Kenapa? Karena dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Begini cara menikah, begini cara berumah tangga, begini cara bergaul, begini cara berdagang, begini cara pinjam meminjam, utang piutang, begini cara di dalam bertransaksi, tunai atau tidak tunai. Begini caranya di dalam mengatur masyarakat. Begini caranya di dalam melayani umat. Begini caranya di dalam pergaulan. Kenapa tidak boleh bergunjing? Kenapa tidak boleh bermudah-mudah prasangka? Kenapa tidak boleh tajassus mencari-cari aib? Kenapa tidak boleh saling mengolok satu kaum dengan kaum yang lain? Dan lain sebagainya. Semua ada petunjuknya. Maka orang yang mengikuti petunjuk, dia selamat. Orang yang mengikuti petunjuk, dia selamat. Itulah orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuknya. Semua yang dia lakukan, dia tanyakan,
Apa kata Quran tentang hal ini? Bagaimana petunjuk Quran tentang hal ini? Bagaimana manusia yang paling memahami Quran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini, melakukan itu. Jadi ketika kehilangan, apa yang harus dilakukan? Apakah pergi ke dukun? Oh, kata Quran jangan. Oh, kata hadis Nabi jangan. Berarti apa yang harus dilakukan? Sabar, berikhtiar semampunya, sisanya tawakal kepada Allah. Itu yang harus dilakukan misalnya. Ketika sakit, apa yang harus dilakukan? Ketika ada masalah dalam rumah tangga suami dan istri, apa yang harus dilakukan? Ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi petunjuk yang menjadi panduan di dalam hidupnya. Ini ketika seseorang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Tapi yang namanya petunjuk itu ringkas. Kalau Quran itu isinya cuma petunjuk, itu tipis. Karena petunjuk itu cuma lakukan ini, jangan lakukan itu. Jalan terus, jangan belok-belok. Belok kanan, jangan belok kiri. Kan itu ya, petunjuk itu begitu. Maka kalau di dalam Quran kita kemudian mengenali, ya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Quran itu isinya bukan cuma petunjuk, tapi juga penjelasan dari petunjuk itu sekaligus sesuatu yang bisa membuat hati kita membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela, sekaligus memberi kekuatan hati kita untuk memilih yang hak, memilih yang benar, memilih yang baik, memilih yang halal, memilih yang terpuji, meninggalkan yang batil, meninggalkan yang salah, meninggalkan yang jelek, meninggalkan yang tercela, meninggalkan yang haram. Itu kekuatannya ada di dalam Quran, dan Quran membentuknya dalam bentuk cerita dan permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan, al-qasasu wal amthal, kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Itu yang menjadi bagian dari Quran, dan ini yang akan menjadi wa mau'izatul lil muttaqin. Quran itu akan menjadi penasehat yang sangat mesra bagi orang-orang bertakwa. Maka kalau tadi perumpamaannya ada yang cuma baca buklet wisata di dalam kamar, bayanul linnas, ada yang menjadikannya petunjuk untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, hudan, wa mau'izatul lil muttaqin, itu seperti Anda datang ke Jogja, Anda punya teman akrab di Jogja yang akan menemani Anda kemanapun pergi, membawa buklet itu sambil bisa curhat-curhatan, sambil bisa cerita-cerita, sambil saling menemani, kalau sedih menghibur, kalau loyo menyemangati, gitu ya. Kalau kemudian marah meredakan marah kita, kalau kemudian senang ikut senang bersama kita, dan seterusnya. Punya kawan akrab semacam inilah puncak dari interaksi kita dengan Al-Quran. Ketika Al-Quranul Karim menjadi sahabat kita. Dan kalau Al-Quran menjadi sahabat kita, kata Al-Alamah Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia tidak akan berhenti sampai memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah menyikapi Quran seakan-akan Quran adalah sahabat yang mesra dengan beliau. Bayangkan, di tahun ke-11 kenabian, rasanya beliau ini mentok dakwahnya. Abu Talib meninggal, Khadijah wafat. Orang-orang Quraisy semakin menggila dalam memusuhi beliau, menyiksa sahabat-sahabatnya, memberi intimidasi kepada beliau. Pernah menginjak kepala beliau ketika beliau sujud di Masjidil Haram. Pernah menjerat leher beliau dengan tali ketika beliau sedang rukuk. Pernah menumpahkan kotoran ke kepala dan punggung beliau ketika beliau sujud. Dalam keadaan yang serasa mentok ini. Kalau dilihat-lihat itu orang Quraisy sudah hampir nggak ada lagi yang bisa diajak masuk Islam. Siapa? Nggak ada.
Maka rasa mentok ini, Rasulullah SAW 11 tahun berdakwah, dan serasa mentok ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menurunkan surah-surah menceritakan nabi-nabi sebelum beliau. Di antara yang diturunkan di tahun ke-11 ini, menurut keterangan para ulama, adalah surat Nuh. Maka Allah menceritakan kepada Rasulullah SAW itu tentang Nabi Nuh. Ceritanya bagaimana, Pak? Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Nabi Nuh curhat sama Allah. Ya Allah, aku sudah mendakwai kaumku siang maupun malam. Ku dekati mereka ketika sendiri maupun dalam kumpulan. Kulakukan ketika mereka sedang sunyi ataupun ramai-ramai. Ku coba segala cara dan metode. Falam yazidhum du'ai illa firara. Itu tidak menambah selain mereka makin lari, makin lari. Berapa lama Nuh berdakwah? 950 tahun. Maka coba bayangkan Anda berjuang sudah 11 tahun dan rasanya mentok, lalu bos besar cerita tentang anak buahnya yang lain yang sudah pernah berjuang selama 950 tahun. Kan rasanya jelek. Ya Allah, saya baru 11. Ini kok ada hambamu yang lain 950 tahun bertugas. Ya Allah, luar biasa. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, saya batni Hudun wa akhwatuha. Surah Hud dan saudari-saudarinya. Surah-surah yang bercerita tentang para nabi dan para rasul. Itu membuat aku beruban, kata Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kena mental. Istilah anak sekarang kena mental. Karena Rasulullah SAW diceritakan oleh Allah para nabi dan para rasul yang perjuangan sangat dahsyat, sehingga itu menjadi cermin bagi beliau. Apakah aku sudah berjuang sedahsyat mereka? Ini menjadikan Quran sebagai teman akrab bagi beliau. Maka Bapak Ibu bisa ngitung di dalam Quran. Nama siapa yang paling banyak disebut di dalam Quran? Nama siapa di antara manusia yang paling banyak disebut oleh Quran? Kalau kita hitung-hitung, kenapa bukan nama beliau sendiri? Kenapa bukan nama Muhammad SAW yang paling banyak disebut dalam Quran? Itu juga bukti bahwa Quran bukan karangan beliau. Karena kalau karangan kita, biasanya kita akan nulis nama kita banyak-banyak. Nah, Rasulullah bukan nama beliau yang paling banyak disebut dalam Quran, tapi Bapak Ibu bisa cek nomor 1 yang paling banyak namanya disebut dalam Quran adalah Musa alaihi salam. Nanti bisa dicek Musa berapa, Ibrahim berapa. Ini 2 yang paling banyak soalnya, gitu ya. Itu nama yang paling banyak disebut Allah, Musa alaihi salam. Kenapa kira-kira kok Musa yang paling banyak disebut dalam Quran? Coba mari kita lihat profilnya Musa, bandingkan dengan profilnya Rasulullah SAW. Seakan-akan Allah itu hendak memperbandingkan, hai Muhammad SAW, ini Musa, tugasnya mirip engkau. Dia juga harus memimpin kaumnya menghadapi musuh yang berat. Kamu juga sama. Tetapi ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya 4. Ini saya ngitung sendiri. Kalau teman-teman, Bapak Ibu dapat beda-beda yang lain, nanti boleh kasih tahu saya. Paling tidak bedanya 4. 1. Nabi Muhammad SAW secara fisik sempurna. Beliau seorang yang penampilannya sangat indah dan menarik. Dan beliau SAW adalah orang yang afsahu lisanan, lisannya paling fasih. Ketika kecil, Nabi Muhammad SAW tinggal di tengah Bani Sa'ad, perkampungannya Halimatus Sa'diyah, yang di situ bahasa Arabnya paling fushah, bahasa Arabnya paling murni, bahasa Arabnya paling tinggi. Kalau bahasa Jawa ada bahasa Ngoko, Madya, Kromo, Kromo Inggil. Bahasa Arab di kampungnya Halimatus Sa'diyah itu bahasa Arab level tertinggi, paling fasih Rasulullah SAW itu. Dulu orang Arab kalau anaknya lahir, orang Mekah, itu disusukan ke pedalaman.
Untuk apa? Satu, biar segera bisa punya anak lagi. Karena orang kalau menyusui itu kontrasepsi alami. Nah, orang Quraisy itu bangga kalau anaknya banyak. Maka begitu anaknya lahir, biar orang lain yang nyusu, biar ibunya segera bisa hamil lagi. Dua, kenapa kok disusukan ke pedalaman? Karena di pedalaman itu udaranya lebih bersih, lingkungannya lebih sehat. Kota Mekah itu sebelum risalah menjijikkan, Pak. Karena kalau sudah musim haji, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka kabilah-kabilah dari berbagai penjuru datang dan semuanya nyembelih hewan untuk berhala-berhala. Itu cara nyembelihnya, darahnya ditadai, kemudian biasa dipakai untuk mandi atau untuk mengguyur berhalanya, daging-dagingnya dipersembahkan untuk berhala, tidak dimakan, dibiarkan busuk. Maka kota Makkah ini sangat tidak sehat untuk anak kecil, sehingga anak kecil lebih baik diungsikan ke pedalaman. Yang ketiga, untuk menjaga bahasa. Mekah ini kunjungan dari berbagai negara, berbagai bangsa, berbagai suku, dari pedalaman maupun dari negeri-negeri yang jauh datang, sehingga bahasanya campur aduk. Kayak di Medan lah, bahasanya jadi tidak jelas. Apanya itu tolong kau apakan sedikit, supaya tidak apa kali. Aku tak paham apa maksudnya. Karena aku sudah lama di Zogza, kata gitu. Jadi bahasanya tidak jelas di kota Mekah, maka diungsikan ke pedalaman agar bahasanya fasih. Nah, Rasulullah produk seperti itu, bahasanya fasih. Nabi SAW itu. Nah, karena Rasulullah SAW bahasanya fasih, tapi ternyata Allah mengaruniakan kepada beliau, kalau bicara kepada setiap suku, setiap kabilah, maka beliau bisa menyesuaikan diri dengan suku-suku tersebut. Ngomong dengan orang Tihamah, logat Tihamah. Dengan orang Nejd, logat Nejd. Dengan orang Hijaz, logat Hijaz. Dengan orang Yaman, logat Yaman. Dengan orang Syam, logat Syam. Rasulullah SAW bicara dengan berbagai kaum, berbagai kabilah, sesuai lahjahnya masing-masing. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Bandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam. Waktu kecil, konon ini Israiliyat, kita tidak benarkan sepenuhnya, tidak dustakan sepenuhnya. Konon Fir'aun itu sempat takut, Musa yang sudah dipelihara oleh istrinya adalah yang ada dalam mimpinya akan menenggelamkan kerajaannya. Lalu dites, ada bara api dan ada berlian. Kata Fir'aun, kalau dia ambil berlian berarti anak ini anak pandai, harus segera dibunuh. Tapi kalau dia ambil bara api berarti anak ini anak bodoh, biarlah hidup. Ternyata qadarullah, Musa ngambil bara api, bukan cuma diambil, dimasukin ke mulut. Dan kemudian lidahnya menjadi cacat. Sejak saat itu bicara Musa tidak jelas, bicara Musa cadel. Maka ketika Musa datang sebagai utusan Allah, Fir'aun ngejek, memangnya Tuhanmu tidak punya orang lain buat diutus? Ini orang ngomong aja susah, ngaku-ngaku utusan Tuhan. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, hei Muhammad, ini Musa saja yang lidahnya cacat, kusuruh jadi Rasul, dia teguh, dia istiqomah, dia tetap berjuang. Masa kamu yang lisannya fasih mau menyerah? Beda pertama. Beda kedua, Pak. Nabi Musa alaihi salam dan Rasulullah berbeda. Rasulullah itu track recordnya, rekam jejak masa lalunya bersih. Beliau nggak pernah berbuat jelek sedikit pun, berbuat jahat sedikit pun. Sejak kecil adalah Al-Amin yang sangat siddiq, yang sangat jujur sehingga beliau sangat dipercaya. Akhlaknya mulia, fatonah cerdasnya, tabligh selalu menyampaikan apa yang ada padanya. Dan beliau terkenal suka membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, menyambung silaturahim, ya, berbuat baik kepada kerabat maupun tetangga. Semua kenal Rasulullah SAW itu sempurna kebaikannya. 40 tahun hidupnya dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya. Bandingkan dengan Musa. Musa itu ketika meninggalkan negara Mesir, dia habis bunuh orang, Pak.
Pukul sekali, mati. Nggak tahu juga kenapa dipukul sekali kok langsung mati. Lalu dia melarikan diri ke negeri Madyan. Nanti dari negeri Madyan diutus balik oleh Allah untuk menjadi Rasul ke negeri Mesir. Kan repot. Kalau catatan kriminalnya di Medan, disuruh jadi utusan Allahnya di Jakarta, agak mending. Ini catatan kriminalnya di Mesir, disuruh jadi Rasul kepada negara Mesir. Itu kalau zaman sekarang di Twitter sudah muncul hashtag "Cie penjahat ngaku utusan Allah". Udah dibully habis-habisan itu Musa. Makanya Fir'aun juga berkata, kamu dulu wa fa'alta ma fa'altaka. Nah, kamu sudah dulu melakukan apa kejahatan yang kamu lakukan. Sekarang datang-datang aku utusan Tuhan. Macam mana pula itu? Itu Musa. Tapi Allah seakan-akan tidak mengatakan kepada Muhammad SAW, "Hei Muhammad, itu loh Musa. Dia pernah punya catatan kejahatan di Mesir. Masih DPO di Mesir. Masih buronan di Mesir. Dia diutus jadi Rasul ke sana. Mampu, kuat, pede. Masa kamu yang nggak pernah berbuat jelek, nggak pede jadi Rasul?" Seakan-akan Allah hendak mengatakan begitu kepada Rasulnya SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah punya hutang budi sama yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, dan macam-macam tokoh Quraisy itu. Nabi SAW nggak pernah punya hutang budi kepada mereka. Clear ya? Nggak ada hutang budinya. Musa waktu kecil dirawat sama Fir'aun. Makanya ketika Musa datang, Fir'aun berkata, ingat loh ya waktu kecil, halo siapa yang rawat ayo. Maka seakan-akan Allah hendak mengatakan, hai Muhammad, ini loh Musa, punya utang budi sama Fir'aun, tapi ketika kami utus jadi utusan Allah, oke-oke saja, pede-pede saja, kuat-kuat saja, teguh berjuang. Masa kamu yang gak punya utang budi sama orang-orang Quraisy itu, rikuh, gak enakan sama mereka? Gak bisa, jalan terus berdakwah. Kan gitu. Itu baru ketiga. Yang keempat, Pak. Yang keempat. Rasulullah Muhammad SAW itu punya sahabat-sahabat yang rela memberikan segalanya untuk beliau. Abu Bakar As-Siddiq, semua diberikan. Nyawa pun akan diberikan. Umar bin Khattab juga begitu. Utsman bin Affan, hartanya berapapun diberikan kepada Nabi SAW. Ya, Ali bin Abi Thalib demikian. Talha bin Ubaidillah di perang Uhud, 70 luka kena di badannya karena melindungi Rasulullah supaya nggak kena serangan musuh. Ketika Nabi SAW mau dinaikkan ke atas batu untuk diperlindungkan, Nabi berulang kali terperosok, maka Talha yang sudah hilang 2 jarinya, hilang tempurung lututnya, ya, dan bersimbah darah karena luka ini, kemudian merubuhkan badannya di bawah batu supaya bisa untuk Rasulullah manjat naik ke atas batu sampai Rasulullah mengatakan, "Aujaba Talha, Talha wajib masuk surga." Rasulullah SAW punya sahabat-sahabat yang seperti itu levelnya, memberikan segalanya untuk beliau. Bandingkan dengan Musa, punyanya cuma Harun. Itu pun Harun ketika ditinggal sebentar dan kaumnya nyembah patung sapi buatan Samiri, Harunnya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Musa dikasih anak buah, brengseknya namanya kayak Bani Israel. Dikejar Fir'aun, lagi mau diselamatkan sampai ke tepi laut. Langsung, inna la mudrakun, kita kesusul Musa, kita kesusul, udah nyerah lagi aja sama Fir'aun. Kata Musa, kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Tidak akan pernah tersusul. Allah bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Maka dipukulkan tongkat ke lautan, terbelah lautan, menyeberang sampai ke tepi. Fir'aun menyusul, ditenggelamkan oleh Allah. Bayangkan, Bani Israel ini lihat bagaimana tongkat jadi ular.
bagaimana tukang sihir dikalahkan, bagaimana tangan Musa bercahaya, bagaimana berbagai musibah datang silih berganti ke kerajaan Fir'aun dan diangkat Allah dengan doa Musa yang berupa kata, yang berupa darah, yang berupa belalang, macam-macam. Semuanya diangkat dengan doanya Musa. Lihat bagaimana lautan terbelah. Lihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Begitu sampai ke seberang di Gurun Sinai, lihat ada orang nyembah berhala. Apa kata kaumnya Musa? Musa, kok kita nggak punya yang kayak gitu? Bikin dong. Kata Musa, bal antum qaumun tajhalun. Dasar kalian memang kaum yang geblek. Sudah diberi makan langsung sama Allah dari langit. Diturunkan manna dan salwa. Manna itu, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, makanan yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Apa yang kebayang, Pak? Es krim. Iya kan? Lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Ditambah salwa, daging burung panggang yang empuk sampai ke tulang. Bayangin siang-siang di padang pasir, makan es krim sama daging burung panggang. Enak gak, Pak? Enak. Tapi kata kaumnya Musa begini, ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Hei Musa, kami gak sabar kalau makanannya cuma satu macam. Fada'u lana rabbaka. Fada'u, maka berdoalah kamu lana untuk kami rabbaka, kepada Tuhanmu. Kenapa tidak? Ayo kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan kita. Enggak. Berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu. Beriman enggak begitu itu? Dan mintanya kayak orang Indonesia. Lalapan. Yukhrij lana mimma tumbitul ard mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya Allah, dimintakan oleh kaumnya ini, mintakan supaya Tuhanmu mengeluarkan dari bumi, dari sayur mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, bawang merahnya, lalapan ala Sumatera Utara semua. Masya Allah. Nanti ketika diperintahkan berperang dengan kaum yang zalim, apa kata kaumnya Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu wahai Musa, berperanglah kalian berdua, kami duduk-duduk nunggu di sini. Kalau sudah menang miskol aja. Maka seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, hei Muhammad, ini loh Musa, anak buahnya brengsek. Dia tetap istiqomah, teguh, berjuang, berdakwah. Masa kamu dikasih anak buah the best kayak begitu? Abu Bakar the best, Umar the best, Utsman the best, Ali the best. Semua the best di sisimu itu, Muhammad. Masa kamu nggak mau berjuang? Ini luar biasa. Nah, maka kita pun dilatih oleh Rasulullah SAW untuk seperti ini di dalam kita berinteraksi dengan Quran. Bercermin terus menjadikan Quran sebagai inspirasi bagi kita. Yang sakit, di Quran ada yang lebih sakit. Maka bercerminlah apa yang dilakukan oleh orang sakit yang bernama Ayub. Yang kaya, di Quran ada yang lebih kaya, namanya Sulaiman. Maka bercerminlah kepada Sulaiman yang berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini karunia Allah untuk menguji apakah aku syukur atau kufur. Jangan sampai malah karena kaya justru mengikuti jalannya Qarun yang berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Hanya saja ini semua diberikan karena ilmu yang ada padaku. Misalnya begitu. Yang cantik, ada yang cantik-cantik dalam Quran. Ada Hajar, ada Maryam. Yang ganteng ada Yusuf dalam Quran. Yang raja ada Dzulqarnain dan lain sebagainya. Semua cermin ada dalam Quran. Bahkan bapak-bapak yang merasa gagal tugas, meninggalkan tugas, ada cerminnya dalam Quran. Namanya Nabi Yunus alaihi salam. Marah sama kaumnya, pergi meninggalkan kaumnya, meninggalkan tugas dakwah. Kalau bapak-bapak meninggalkan tugas, biasanya pergi makan ikan.
pergi menelan ikan. Tapi Nabi Yunus pergi ditelan ikan. Bedanya di situ. Semua ada cerminnya, semua ada renungannya. Maka inilah Quran. Wa mau'idhatul lil muttaqin. Dia menjadi sahabat akrab mesra bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.